Sobat Kabaroto, balik lagi di YouTube channel kabaroto.com. Nah, sekarang gue udah ada di depan dari tempat spot foto yang oke banget. Cuma, bukan ini fokus utamanya. Jadi, di IMS 2022 ini sekarang gue akan mau grebek booth yang memajang banyak-banyak motor yang dipamerin di area IMS 2022 ini. Tepatnya di Hall C nih, Sobat Kabaroto. Mau tahu keseruan seperti apa? Gue akan tengok di Hall C. Let's go! Sobat Kabaroto, gue sekarang udah ada di depan Hall C2 nih. Nah, sekarang gue akan pengen coba lihat brand-brand motor apa aja yang udah disuguhkan di gelaran IMS 2022 ini. Let's go, ikutin gue. Sobat Kabaroto, di awal masuk aja gue udah disuguhin sama berbagai macam pilihan motor-motor yang udah ditampilin di sini. Yang pertama nih, di sini ada booth dari Gesit. Nah, Gesit ini salah satu motor listrik yang tampilannya juga kece abis dan pastinya inovasi banget nih untuk motor listrik yang ada di Indonesia. Nah, bisa Sobat Kabaroto lihat di sini, kita bisa lihat ya udah mulai ada beberapa modelnya dari si Gesit ini. Tapi yang bikin menarik adalah di sini mulai ada rangka nih yang bisa dilihatin. Coba kita tengok dulu. Nah, ini dia nih Sobat Kabaroto. Nyatanya, si Gesit ini juga menampilkan salah satu motor mereka yang versi dipretelinnya, biar Sobat Kabaroto semua bisa tahu dalamannya seperti apa. Nice, cukup menarik. Kita sekarang akan coba tengok ke booth seberangnya. Sobat Kabaroto, di samping kanan dan kiri gua ini sekaligus juga ada di seberang kiri gua, udah ada beberapa motor-motor yang sebenarnya ini adalah booth untuk IMS Hybrid Motor Show, tapi khusus bagian yang modifikasinya Sobat Kabaroto. Di sini udah mulai banyak motor juga, mulai dari barisan-barisan motor Matic, PCX, terus habis itu di sini ada motor-motor Vario 160 yang terbaru. Dan kalau bisa gua ajak Sobat Kabaroto lagi, nah, ini udah ada hasil-hasil modifan karya anak bangsa yang pastinya kece-kece banget. Dan tampilannya tuh nggak kalah ya sama tampilan modifikasi yang ada di luar negeri sana. Let's go, kita terus lagi. Ada satu nih Sobat Kabaroto yang mencuri perhatian gua. Ada salah satu motor yang sekarang digadang-gadang harganya sedang naik nih, yaitu Ereking nih Sobat Kabaroto. Mulai dari yang modif sampai yang ini nih, kayaknya sih bisa gue perkirakan ini orisinil ya Sobat Kabaroto, karena dia looknya masih look standar. Cuma pasti dipoles-poles dikit juga. Berbeda yang dengan yang di samping gue sekarang ini, dia nih dua modelnya ini udah di airbrush gitu ya Sobat Kabaroto. Jadinya tampilannya lebih fresh dan juga menarik. Sob, sekarang gue udah ada di depan dari booth Yamaha. Nah, booth Yamaha ini termasuk salah satu booth yang gede juga karena dia menjajakan banyak pilihan-pilihan motornya, termasuk ada replika dari motor Yamaha untuk versi GP-nya. Kita tengok ke dalam yuk, ada line apa aja. Nah, Sobat Kabaroto, di samping dan di belakang gue ini sekarang udah ada salah satu motor cross andalan Yamaha. Ini nih, dia adalah YZ 250X. Nah, YZ 250X ini berbeda ya dari sebelum-sebelumnya, karena kalau misalkan si adiknya WR 155 itu dia masih 4 tak, kalau ini udah mengusung motor 2 tak yang pastinya penampilannya emang rapi banget. Dia punya knalpot 2 tak model udang kayak gini, ditambah dengan suspensinya yang keren banget begini, plus handlingnya udah pas banget ya, ditambah dengan penampilannya yang emang harus kaki-kakinya jenjang begini karena ditujukan untuk daerah-daerah yang berbatuan ataupun bisa diajak juga buat terabas. Sekarang kita lanjut lagi. Nah, ini adalah salah satu booth Yamaha yang menampilkan motor customnya nih Sobat Kabaroto dengan basic motor all new XSR 155. Di sini ada udah dua modifikasian terbaru dari Disaster 13. Yang pertama di sini ada, kalau gue bisa kategorikan ini kayak sedikit-sedikit scrambler nih Sob. Dan juga yang di sebelah situ ada modifan chopper. Coba kita tengok dulu. Nah, ada satu hal yang menarik nih. Dari tampilan dari chopper ini,
Ternyata speedometernya ditaruh di sisi samping kiri tangkinya nih sob. Dan juga untuk headlampnya sendiri dia udah custom, plus dikasih suspensi depan yang cukup panjang khas akan penampilan dari chopper-chopper. Cuma stangnya ini sendiri custom ditambah dengan spionnya yang ada di area bawah. Sistem pengereman masih sama, dan dia sendiri nggak rigid nih sob, karena dia di belakangnya udah ada shock breakernya. Lanjut, kita coba tengok-tengok lagi. Sobat Kabar Oto, di samping gue ini sekarang udah ada salah satu motor yang mencuri perhatian gue banget. Dari sekian banyak motor yang dijajakan di booth Yamaha ini, gue sekarang udah ngeliat salah satu motor prototype, namanya adalah Yamaha Switch On EO1. Nah, bisa dilihat dengan seksama nih Sobat Kabar Oto. Jadi, motor ini sendiri adalah motor listrik pertama yang sekiranya akan dicoba oleh pihak Yamaha. Seperti yang tadi pihak Yamaha sudah bilang, bahwasannya motor ini udah full hybrid menggunakan listrik. Bisa terlihat dengan permainan warna hijau Toskanya yang dia melambangkan pasti motor listrik. Tapi dia penggeraknya masih CVT nih sob. Ditambah juga desainnya ini baru banget karena dia tidak berdasarkan motor matic keluaran Yamaha sebelumnya. Dia ini desainnya model baru, cuma stangnya kalau bisa kita lihat dia masih pakai model punya NMAX gitu sob. Nah, atau enggak Lexi. Selain itu area kaki-kaki belakangnya juga udah oke karena dia udah ada mudguardnya, ditambah dengan mata kucing. Plus yang menariknya adalah, nah di sini dia punya stop lamp itu model baru yang menyipit gini nih sob. Terus habis itu kolongnya sendiri emang luasa banget dikarenakan dia sendiri itu emang motor listrik dan masih menggunakan suspensi ganda kanan kiri. Plus kalau Sobat Kabar Oto perhatikan di area sininya nih, nah pengisiannya itu ada di area muka depan nih dari motor EO1 ini. Plus kalau Sobat Kabar Oto lihat lampu-lampunya dia udah full LED DRL yang pastinya udah dimainin di area depan di dekat tempat pengisian daya dari motor listrik satu ini. Nice banget buat Yamaha, semoga cepet keluar dari hasil prototipe ini, uji coba, semoga bisa dijual massal. Let's go, kita ke booth selanjutnya. Nah, Sobat Kabar Oto, bisa kalian lihat nih di belakang gua sekarang udah ada salah satu aparel dari motor-motor klasik. Cuma di IMS 2022 ini Von Dutch, salah satu brand custom culture gitu, dia bekerja sama dengan IMS, dan nyatanya tidak hanya pameran motor aja, tapi ada juga aparel-aparel yang bisa menunjang Sobat Kabar Oto semua saat berkendara nih. Nah, Von Dutch ini sendiri mengeluarkan beberapa koleksi, mungkin kita bisa lebih dekat lagi kali ya. Ini salah satunya Von Dutch yang berkolaborasi dengan MotoGP yang kemarin ada di Mandalika nih sob. Pastinya dia ngeluarin edisi-edisi spesial, ditambah dengan banyak-banyak topi, terus dompet, dan juga ini dia yang tadi gue bilang. Kalau namanya Sobat Kabar Oto pecinta custom culture, terus habis itu pakai jaket yang modelnya keren banget kayak gini, pastinya bisa menunjang Sobat Kabar Oto saat berkendara. Nice, dan kita akan coba cari-cari booth selanjutnya. Apakah ada hal-hal keren lain di dalam pameran Hall C 1 dan 2 ini. Let's go. Sob, kalian harus lihat nih Sobat Kabar Oto, di samping gua udah ada yang namanya Honda Genio. Cuma kenapa mungkin Sobat Kabar Oto bertanya-tanya, ih kok gua nggak pernah ngeliat nih Honda Genio ini ada di jalanan. Nah, khusus yang ini berdasarkan tulisan yang ada di sini adalah dia custom konsep nih Sobat Kabar Oto. Dengan basic Honda Genio yang biasa dijual di pasaran, Honda menampilkan beberapa model konsep menggunakan gaya-gaya custom nih. Coba kita bisa lihat ya. Nah, dari area depan dulu, di sini udah ada kayak front rack gitu untuk menyambungkan dengan keranjang mungkin, atau alat-alat yang sekiranya bisa dibawa Sobat Kabar Oto semua. Selain itu, di sini dia udah ada windshield kecil yang pastinya bisa membuat penampilannya semakin terlihat klasik nih sob. Walaupun emang Genio ini sebenarnya tidak didesain seperti Scoopy yang base-nya udah terlihat klasik, tapi nampaknya motor ini juga bisa dibawa dengan aliran klasik. Mulai dari handle-handle yang dimainkan dengan warna yang seirama dengan jok dan juga area dashboard. Terus habis itu kita juga bisa tengok nih, joknya ini sendiri dibikin kayak semi single seat gitu, tapi masih bisa memuat 2 orang karena di belakangnya ini sendiri modelnya datar, yang pastinya bisa memuat orang juga nih sob. Plus ditambah dengan box dan juga backrest belakang
dan juga besi-besi untuk pemanis di area sampingnya. Selain itu semuanya masih seperti biasa, fungsional. Oh, dari sektor kaki-kakinya nih sob, kita bisa lihat di sini kalau misalkan biasanya itu Genio permainan warnanya adalah warna-warna cerah dan dop di area kaki-kaki. Untuk peleknya sendiri dia sekarang udah didesain dengan warna chrome, tapi jangan lupa ini konsep dan tidak dijual massal. Plus kaliper sendiri udah menggunakan RCB, disambungkan dengan juga handle rem kanan kiri RCB juga nih. Nice, kita akan coba tengok-tengok untuk motor selanjutnya. Brand-brand otomotif kayaknya emang nggak pernah main-main nih dengan isu-isu di mana Indonesia akan menggerakkan motor-motor atau kendaraan-kendaraan elektrik. Produsen-produsen motor nampaknya juga nggak main-main pengen ngeluarin motor-motor elektrik. Tadi kita udah bahas bahwasannya di booth Yamaha itu dia udah mengeluarkan motor E01. Sekarang di belakang gua udah ada yang namanya PCX, tapi ini masih konsep dan dia sendiri udah elektrik. Yuk tengok. Nah, ini dia nih sob. Sebenarnya kalau misalkan dari tampilan standarnya tidak ada perubahan apa-apa yang sangat istimewa. Masih menggunakan basic motor dari PCX biasa. Cuma yang bikin kita tertarik melihat motor ini adalah penyematan warna-warna biru mulai dari garis-garis yang ada di area speedometer, terus habis itu di area kaki-kaki, terus habis itu label Hondanya ini yang ada di area CVT-nya adalah menggunakan warna biru. Plus juga tulisan PCX ini, emblem PCX ini menggunakan warna biru juga, yang menandakan bahwasannya motor ini adalah motor elektrik. Untuk masalah suspensi, dia masih menggunakan suspensi multi-shock. Dia ada di kanan dan di kiri, belakang ditambahin mudguard. Terus habis itu tidak ada perubahan lainnya, dan juga jok paling ada stitching-stitching gini, warnanya biru menuju ke ungu-unguan gitu ya Sobat Kabaroto, untuk mempermanis area-area yang ada di motor ini, karena motor ini sendiri konsepnya adalah motor elektrik. Lalu dari area depannya, nah ini juga nih di area alis mata dari headlampnya sudah ditambahkan warna biru untuk mempertegas bahwasannya motornya adalah motor elektrik. Let's go, kita jalan lagi. Nah, sob, nih yang udah ada di samping gua adalah salah satu motor yang digunakan oleh pembalap atau rider dari Honda di ajang balap Idemitsu nih. Nah, ini sendiri base-nya adalah motor CBR 250RR yang biasanya dijual massal, cuma ini udah spek balap. Kalau bisa kita lihat sebenarnya bodinya udah beda banget karena dia udah menggunakan body kit balap yang pastinya dibikin lebih pendek. Terus habis itu dari area tangki sendiri dia udah ditambahin lagi di sini penambahan di area tangki agar lebih safety, plus habis itu aksesoris tambahan. Cuma kalau di stang paling dia dibikin lebih underyoke aja ya Sobat Kabaroto, karena yang namanya balap harus menyesuaikan dengan posisi rider. Dan tidak ada ubahan lainnya, ditambah dengan stripping-stripping dan juga dekal-dekal yang menyesuaikan dengan tim Honda Astra Racing Team ini. Nice, let's go, kita lanjut lagi. Nggak cuma motor-motor biasa aja, ternyata di gelaran IMS 2022 ini gue juga udah nemuin salah satu booth yang majang motor-motor keren bergenre klasik nih, yang seperti Sobat Kabaroto udah tahu, yaitu Royal Enfield. Nah, gue akan coba sedikit ubek-ubek di dalam booth Royal Enfield ada line up terbaru apa aja, atau udah ada apa aja yang dipasang di dalam booth itu. Let's go, kita tengok. Ini dia nih Sobat Kabaroto. Seperti yang dari pihak Royal Enfield bilang, bahwasannya tadi udah dibilangin lineup terbaru di gelaran IMS 2022 ini adalah ini dia yang udah di samping gua, RE Classic 3,5 cc. Nah, apa sih yang berubah ataupun apa aja nih pembaruannya? Mulai dari pewarnaannya. Sebenarnya motor ini mulai dari segi pewarnaannya seperti kita udah tahu, dia punya aliran klasik dan pastinya warnanya selalu punya aksen-aksen yang pastinya terkesan nostalgia dan juga klasik. Cuma kalau kita bisa lihat nih dari area kaki-kaki nih, kaliper sendiri udah pakai Vibray. Terus habis itu
Spakbornya dia pakai chrome. Untuk bannya dia menggunakan ukuran ban depannya 100/90 ring 19 dengan pelek jari-jari di finishing dengan clear chrome. Plus kalau misalkan kita bisa lihat mata yang khas nih dari RE 3,5, dia tuh kayak ada cap di depannya yang pastinya sangat fungsional dan terkesan klasik. Terus abis itu kalau dari speedometer dia masih pakai jarum. Penyematan chrome juga ada beberapa, mulai dari stang, spion, dan juga handle rem dan juga tuas kopling. Plus area kunci-kunci, terus habis itu logo Royal Enfield di sini. Dan khasnya adalah RS selalu menampilkan motor-motor klasik yang punya tangki besar karena motornya sendiri emang dikhususkan atau biasanya untuk klasik plus touring nih Sobat Kabar Oto. Dan tidak akan pernah lupa brandingan logo Royal Enfield-nya selalu ada di area tangki sebagai branding dan juga kesan pride saat kita ada di jalan. Dia sendiri RE Classic 3,5 ini modelnya bisa single seat dan juga bisa dicopot nih Sobat Kabar Oto bagian belakangnya. Jadi sangat fungsional banget. Kalau misalkan kalian mau terlihat kesannya kayak retro banget, bisa pakai yang single seat aja. Tapi kalau lagi pengen bawa pasangan atau gebetan, bisa nih jok belakangnya dipasang, dan pastinya kalau nggak dipasang pun di sini masih ada back rack yang pastinya bisa untuk ngiket barang-barang saat kalian berkendara jauh menggunakan si RE Classic 3,5 ini. Nice. Plus ditambah nih sob, kalau tadi gue tengok-tengok, di sini ada yang keren. Apakah itu? Ini dia, Eiger Riding kolaborasi barengan sama si Royal Enfield. Nah, kalau misalnya kita bisa lihat di sini, apa aja sih yang menarik? Yang pertama, dari tampilan motornya, dia ada motor RE Meteor 3,5. Nah, motor ini sendiri dipakai oleh teman-teman dari Eiger Riding yang berkolaborasi sama Royal Enfield saat dia touring ke Bromo dan beberapa daerah di sekitaran Indonesia. Plus, kalau bisa kita lihat nih, dari boot ini nggak cuma motor-motor aja, tapi ada aparel-aparel juga di mana Eiger berkolaborasi dengan Royal Enfield yang pastinya dia ngasih-ngasih aparel kayak gini nih, nyiptain aparel kayak gini pastinya untuk menunjang kegiatan Sobat Kabar Oto saat berkendara menggunakan motor Royal Enfield. Mulai dari kemeja, celana yang di sini ada resletingnya. Dia ini bisa dimasukin pad gitu ya Sobat Kabar Oto, yang pastinya di sini itu bisa melindungi Sobat Kabar Oto saat crash ataupun jatuh. Plus backpack yang bisa buat naruh barang-barang dan juga topi yang pastinya bisa semakin keren saat Sobat Kabar Oto pakai pas lagi touring. Nah, beres dari area pameran motor, sekarang gua pengen coba tengok ke area seberang. Di hall seberang ada pameran apaan aja sih? Katanya sih ya, di situ ada pameran-pameran pernak-pernik otomotif dan juga barang-barang keren lainnya. Pantengin terus, ikutin gue terus ya Sobat Kabar Oto. Oke Sobat Kabar Oto, nah sekarang gue udah ada di booth sebelah dari area pameran motor-motor tadi. Seperti yang gue bilang, bahwasannya di sini banyak kurang lebihnya pernak-pernik lucu ataupun aparel-aparel juga. Plus ada beberapa mainan-mainan atau diecast buat teman-teman yang suka koleksi diecast otomotif. Nah di sini kalian bisa lihat semuanya nih, yang pastinya keren-keren banget. Mulai dari jualan helm, audio, oli, sampai barang sekecil Zippo pun ada. Nah kita akan tengok-tengok lebih dalam lagi. Let's go, ikutin gua. Sobat Kabar Oto, di samping kanan dan kiri gua ini udah ada dua booth yang keren banget. Yang di sebelah kanan adalah buat para pencinta VR46 ataupun Valentino Rossi. Nah, kalian bisa mampir nih di boothnya Valentino Rossi di IMS 2022 ini. Dan pastinya kalian bisa dapetin koleksi-koleksi terlengkap dari produk yang melabelkan VR46 ini. Plus, di samping kiri gua, di sini udah ada yang namanya merchandise resmi dari MotoGP yang kemarin baru aja dilaksanakan di Mandalika, Nusa Tenggara nih Sobat Kabar Oto, yang pastinya keren-keren banget, mulai dari jaket, kaos, topi, sampai segala macam peralatan biar fashion kalian semakin keren nih saat San Mori maupun riding bareng teman-teman kalian semua. Let's go, jalan lagi. Nah, buat Sobat Kabar Oto semua yang pastinya pengen penampilannya semakin safety dan semakin keren dalam berkendara, gue akan ajak Sobat Kabar Oto karena di sini ada booth yang namanya Tokopedia X Car Gloss. Di sini jual-jual helm-helm keren, ikutin gue.
Ini dia nih Sobat Kabaroto. Di sini gue udah di boothnya Tokopedia X Carglass. Di sini banyak menjajakan helm-helm mulai dari helm klasik, terus habis itu helm custom juga yang full face, ataupun biasa Sobat Kabaroto tahu namanya helm cakil. Ditambah dengan helm full face yang biasanya teman-teman yang biasa pakai motorsport, yang pastinya bisa mendukung Sobat Kabaroto saat berkendara semakin sporty dan safety. Sobat Kabaroto, gue baru aja sebentar berhenti. Tahu-tahu udah ada. Gue disuguhkan yang namanya berbagai macam pelek motor yang keren-keren banget dari Verosi nih Sobat Kabaroto. Nah, bisa kita lihat nih mulai dari ujung situ. Nah, di sini udah ada pelek-pelek lansiran dari Verosi yang pastinya keren-keren banget. Ukurannya pun bermacam-macam. Mulai dari ada 10 inci, terus habis itu di sini ada 17, Alfa Quattro. Dan pastinya sisanya pelek-pelek yang biasa dipakai di motorsport 150 cc sampai seterusnya nih. Plus juga di sini ada pelek-pelek dari mobil juga ya Sobat Kabaroto, dan pastinya itu keren banget dan bisa jadi referensi Sobat Kabaroto untuk memilih kaki atau sepatu baru dari kaki-kaki mobil maupun motor kalian. Kita tengok lagi yuk area depan. Let's go. Nah, helm udah, tapi ada yang belum lengkap rasanya. Mulai dari jaket-jaket berkendara maupun kalian Sobat Kabaroto semua yang doyan touring, jangan lupa mampir ke booth di sini di IMS yang Carglass X Tokopedia. Nah, di sini banyak jual-jual jaket touring yang pastinya keren-keren banget, dan pastinya modelnya bervariasi dan bisa menunjang gaya Sobat Kabaroto saat lagi riding maupun touring. Nah, Sobat Kabaroto, tadi kan gue bilang kalau lu berkendara safety perlu, gaya perlu, tapi jangan cuma diri kita aja yang gaya, tapi kendaraan kalian mulai dari motor sampai mobil harus tetap gaya juga. Salah satunya di sini juga ada yang ngejual beberapa pelicin mobil nih, atau misalkan cairan-cairan yang bisa buat mobil ataupun motor kalian semakin mulus nih. Dan juga di sebelahnya persis ada pengharum ruangan yang pastinya bisa bikin kendaraan kalian semakin wangi. Sobat Kabaroto, tadi gue udah beres-beres keliling-keliling. Ternyata nggak selamanya pameran otomotif itu masalah kegarangan maupun masalah kekerenan aja, tapi permainan warna juga perlu. Mulai dari mobil, motor, semuanya bisa diatasi semakin colorful dengan adanya pameran-pameran kayak yang isinya cat semprot kayak gini nih. Jadi buat Sobat Kabaroto yang mungkin pengen warnain peleknya, warnain bodinya, kaki-kaki dan lain sebagainya macem, kalian bisa mampir nih ke IMS untuk coba cek booth-booth cat semprot kayak gini. Sobat Kabaroto, nah gue sekarang nih udah beres nih ngudak-ngudak seluruh row dari booth yang lagi gue sambangin ini di IMS Kemayoran 2022. Nah, gue tadi habis belanja untuk motor gue nih, gue habis belanja cat semprot, dan pastinya Sobat Kabaroto juga harus pulang dengan bawa oleh-oleh dong. Kalau gitu, gue pamit undur diri, dan jangan lupa, kalian harus share juga nih, gimana pengalaman kalian selama main-main di IMS 2022. Jangan lupa klik like, comment, and subscribe. Dan pastinya, komentar kalian, gue tunggu ya. Jangan lupa pantengin terus YouTube channel Kabaroto, YouTube channel yang membahas seputar berita otomotif. Gue Dion pamit undur diri, see you!